Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Audrina Irenia dengan NIM 19059138 akan membahas soal korelasi dan regresi linear sederhana dengan menggunakan SPSS. Baiklah, di sini kita lihat pada output bagian pertama, yaitu ada variables entered atau or removed. Nah, di sini ini menjelaskan variabel dan metode yang digunakan. Variabel yang kita gunakan di sini matematika sebagai independen dan statistika sebagai dependennya. Lalu kita menggunakan metode enter di sini. Lanjut kita ke output bagian kedua. Pada output bagian kedua ini menjelaskan tentang besarnya korelasi atau hubungan R, yaitu 0,886, dan diperoleh koefisiensi determinasinya atau R square-nya yaitu 0,786. Yang artinya itu pengaruh variabel bebas matematika terhadap variabel terikat itu statistika dapat kita simpulkan yaitu 78,6%. Selanjutnya kita ke tabel ANOVA. Pada tabel ANOVA ini kita mendapatkan F hitung yaitu 2,29,355 dan tingkat signifikansinya 0,001 yang dimana itu lebih kecil dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel statistika. Dengan kata lain ada pengaruh antara variabel matematika dan statistika. Kemudian kita lanjut kepada output bagian keempat yaitu koefisien. Pada tabel koefisien ini kita lihat nilai konstantanya adalah 4,916 dan nilai matematika 0,919. Kemudian kita lanjut membuat persamaan regresinya. Untuk mencari persamaan regresinya, kita menggunakan rumus yaitu Y sama dengan A tambah BY, yang dimana A adalah 4,916 dan B-nya yaitu 0,919. Setelah mendapatkan persamaan dari regresinya, maka dapat kita terjemahkan konstantanya mengandung arti bahwa nilai koefisien variabel statistika sebesar 4,916 dan koefisien X atau matematika menyatakan bahwa setiap penambahan 1%-nya nilai statistika maka akan bertambah 0,919 koefisien regresi. Koefisien regresinya itu bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa nilai matematika atau pengaruh variabel X terhadap Y mengandung nilai positif. Selanjutnya kita mencari F-tabel. Untuk mencari F-tabel, kita menggunakan rumus alfa dibagi 2 dibagi N kurang K kurang 1. Di mana alfa di sini 0,05, N-nya adalah 10 dan K-nya 1. Jadi 0,05 dibagi 2 dibagi 10 dikurang 1 dikurang 1. Maka nantinya akan mendapatkan hasil 0,003125. Jadi dapat kita simpulkan bahwa nilai matematika dan nilai statistik memiliki hubungan. Selanjutnya kita ke soal kedua.
Baiklah, pada soal kedua itu, kita melihat di sini pada variables enter remove sebagai output bagian pertama. Di sini menjelaskan variabel dan metode yang akan digunakan, yang dimana variabel kita di sini yang independen adalah kenaikan biaya promosi penjualan, dan kenaikan hasil penjualan itu sebagai dependen. Dan kita menggunakan metode enter. Selanjutnya kita kepada tabel model summary sebagai output bagian kedua. Nah, pada tabel ini menjelaskan tentang besarnya korelasi atau hubungan R, yaitu 0,980, dan diperoleh koefisien determinasinya atau R square-nya itu 0,960. Yang dapat diartikan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu sebesar 96%. Selanjutnya kita ke output bagian ketiga yaitu tabel ANOVA. Pada tabel ANOVA itu F hitungnya adalah 72,417 dengan signifikannya 0,003. Yang dimana 0,003 kecil dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel X dan Y. Dengan kata lain, ada pengaruh antara variabel X dan Y. Selanjutnya kita beralih ke output bagian keempat, yaitu koefisien. Pada koefisien ini, kita dapat melihat nilai konstantanya di sini adalah 2,446 dan kenaikan biaya promosi penjualan yaitu 1,038. Selanjutnya kita mencari persamaan regresinya. Untuk mencari persamaan regresinya, kita menggunakan rumus Y sama dengan A ditambah BY. Yang dimana A itu adalah 2,446 dan B-nya adalah 1,038. Sehingga dalam pengambilan keputusan regresi sederhana, berdasarkan signifikansinya dari tabel koefisien, diperoleh nilai 0,003 yang berarti kurang dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa variabel X berpengaruh kepada variabel Y, yang dimana pada F tabel itu X dan Y memiliki hubungan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.